buat para penggiring opini, termasuk Namboru Emma, Namboru Tessa, pokoknya para Namboru lah ya. Biasanya para Namboru ini pinter-pinter sih. Jadi ketika ada sesuatu yang digiring atau yang dia dengar dari penjelasan seseorang, itu harusnya di-compare dengan ilmu pengetahuan ataupun data atau referensi dari pihak lainnya atau minimal baca Google. Tapi kalau kau tidak mau pinter, memang memiliki karakter yang suka menggiring opini, artinya ya itu pilihanmu. Jangan menjadi provokator dengan giringan opinimu. Kenapa? Karena para Namboru ini sesungguhnya sangat memalukan karena semua informasinya sesat. Jadi Namboru Emma, Namboru Tessa, dan para Namboru lainnya, kalau aku katakan produk Reza memang berbahaya yang direview oleh NM, begitu. Ingat, kau, NM, dan kalian semuanya bukan lembaga atau badan yang berhak yang memiliki wewenang untuk mengatakan produk tersebut tidak aman. Nggak paham kau sekarang? Jangan kau mengambil wewenang tersebut karena kau bukan siapa-siapa. Mengerti? Jadi buat Namboruku Emma, Namboruku Tessa, aku mau berikan sedikit saran ya buat kalian. Untuk apa? Untuk menggunakan nurani dan logika sehatnya harus berjalan dengan baik. Kenapa? Kalau kalian tidak memiliki nurani, artinya logika kalian pun tidak akan bisa sampai. Begitu. Jadi jangan kau mau mengambil engagement untuk menaikkan popularitasmu hanya menimbrung di dalam kasus NM. Itu tidak baik. Kenapa? Karena kau atas ulahmu itu kau malah bisa membuat hukuman NM menjadi lebih maksimal, begitu ya. Kau merugikan semua orang, termasuk merugikan NM atas giringan opinimu sendiri ya. Harus kau pahamin, jangan mau jadi orang merugikan orang. Harusnya Emma berpikir, kenapa selain kau merugikan warga sipil atau warga net atas giringan opinimu yang kau kan banyak followers ya, followersmu tuh kan nyata ya, bukan followers yang abal-abal. Setidaknya kau tuh memberikan edukasi yang benar. Seperti itu. Jangan menggiring opini yang membuat warganet jadi bodoh. Itu tidak baik. Apalagi giringan opinimu ini bisa mengakibatkan hukuman semakin berat untuk NM. Artinya kau merugikan semua orang gitu loh. Bukan malah membantu, tapi kau merugikan. Ya kau harus paham itu. Kasihan nanti NM-nya kalau kau giring opini begini, jatuhnya kau memperberat hukuman dia. Dengan terpaksa aku mau ngajarin ya buat kalian semua yang sok hebat, yang sok punya kekuasaan, yang sok punya pengatur negara, pengatur hukum. Udah saatnya kalian itu pensiun semuanya. Karena hukum itu tidak bisa dibeli. Hukum itu harus berjalan sesuai prosedur. Ada formil dan material. Jadi nggak ada bahasa atau titipan atau permintaan aku memenjarakan dia apapun itu ceritanya, nggak bisa, tidak bisa ya. Aku mau melaporkan dia, silahkan kau lapor. Jadi tidak ada yang aku melapor dan dia harus tersangka, harus ditangkap, nggak bisa. Apalagi kau sekarang ini dalam status tersangka. Jangan sok jago-jagoan ya. Jangan merasa Bareskrim itu menasihatin saya. Tidak ada di dalam pertemuan di Bareskrim kemarin itu, bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu adalah
kau itu tidak terima menjadi tersangka sehingga kau melaporkan ke Barreskrim, dan saat diuji kembali kau tetap tersangka, nggak bisa diganggu-ganggu lagi ketersangkaanmu. Udah ya teman-teman semuanya ya, bestie-bestieku semuanya ya, kalian gak usah pusing dengan postingan NM. Oh, NM itu masih aktif di sosial media, managed by admin, misalnya begitulah ya. Itu it's okay, nggak apa-apa. Mau dia aktif, nggak aktif, kemudian ada pendukungnya, itu hal yang biasa. Cuman perlu kalian ketahuin, hal tersebut juga nggak menjadi hal pusing-pusing buat kita. Kenapa? Karena dengan adanya giringan opini yang tanpa fakta, itu mengartikan kalau mereka itu memang denial gitu loh. Karena kita kan dalam hukum ini kan memberikan bukti, bukan memberikan omongan dan asumsi. Sehingga ketika nanti putusan hakim tuh pasti akan melihat kejahatan-kejahatan dia tuh ada terus menerus, sehingga itu akan memperberat. Jadi nggak apa-apa, terus saja seperti itu biar makin berat. Dan kalau misalnya adanya counter dari isu yang digiring oleh pihak mereka, yaitu juga hal biasa. Namanya juga kita mengcounter dengan bukti. Kita mengcounter bukan tidak dengan bukti. Begitu ya. Jadi semua itu hal biasa. Jangan diheboh-hebohkan, dan itu tidak mempengaruhi keputusan hakim nantinya. Hakim pasti akan melihat bagaimana kita bisa membuktikan. Korban itu akan lebih dipertimbangkan, terdakwa tidak akan dipertimbangkan sama sekali, kecuali dia bisa memberikan bukti yang akurat dan benar. Nah, untuk tanggapan NM tidak menyapa si DRS, aku rasa itu bukan dalam ini ya, bukan dalam pembahasan. Kenapa? Karena kita bukan berbicara drama dan gosip. Jadi itu tidak ada tanggapan, nggak penting. Yang paling penting adalah bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Kita kawal itu saja. Ya, mudah-mudahan semuanya itu berjalan sesuai dengan prosedur tanpa ada belok-belok lagi ya. Itu aja sih ya. Jadi aku mau ajak kalian untuk tidak ke arah gosip gibah, tapi ke arah lebih ke faktual, pada materi pokok hukumnya apa, materi pokok pidananya apa. Jadi lebih ke arah sana saja. Oke?